بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 991. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Aksir perbanyaklah minas sujud, bersujud, maksudnya salat sunnah. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa min muslimin, tidak ada seorang muslim yasjudu lillahi ta'ala, yang dia sujud kepada Allah ta'ala sajdatan, satu kali sujud, illa rafa'ahu Allahu biha, kecuali Allah mengangkatnya dengan sujud tadi, darajatan fil jannah, satu derajat di dalam jannah, wa hatta anhu, dan Allah menggugurkan darinya biha, dengan sujud tadi, khati'atan, satu dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Hadis ini menyuruh kita banyak melakukan sujud, maksudnya banyak melakukan sholat sunnah. Jadi bukan tiba-tiba sujud tanpa ada apa-apa, ini nggak boleh. Misalnya selesai pengajian, kemudian kita sujud gelosor, nah itu nggak benar. Tapi sujudnya di sini sujud yang disyariatkan. Yang sujud yang disyariatkan adalah sujud di dalam sholat. Karena itu para ulama mengatakan maksudnya di sini banyak sholat sunnah. Dan gara-gara hadis ini, perbanyaklah sholat sunnah, yang berarti memperbanyak sujud, menyebabkan para ulama berselisih pendapat mana lebih utama. Sholat sunnah yang rakaatnya banyak, berarti sujudnya banyak, atau sholat sunnah yang rakaatnya sedikit tapi berdirinya lama, mana lebih utama? Ini diperselisihkan ulama. Yang mengatakan bahwa rakaat lebih banyak lebih utama, dasarnya hadis ini, aksir minas sujud. Yang mengatakan bahwasanya berdiri lama lebih utama, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, afdalus salati tulul kunuti. Salat yang paling utama adalah lamanya berdiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena dua-duanya hadisnya sahih, paling bagus kita kompromikan. Maka muncul pendapat ketiga, mengatakan salat sunnah itu kalau di malam hari, maka lebih bagusnya berdirinya lama. Rakaatnya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunnahnya siang hari, maka lebih bagusnya apa? Rakaatnya yang banyak. Kenapa? Karena praktek Nabi sholat malam itu rakaatnya cuma 11, tapi berdirinya sangat lama. Tapi silahkan dipilih yang mana, terserah. Karena itu kalau kita sholatnya hanya kulhu saja, maka jangan sedikit rakaatnya. Misalnya tahajud bacanya kulhu saja, tapi cuma 3 rakaat. Nah, ini terlalu pelit kayak begini. Kalau kulhu terus, nah silahkan 23 rakaat, 41 rakaat. Tapi kalau 11 rakaat, agak panjang dikit lah. Surat Tabaraka dan sebagainya, satu rukuk, satu rakaat. Kemudian fungsi dari sujud ada dua. Yang pertama, meninggikan derajat dalam surga. Jadi semakin banyak kita sholat sunnah, semakin derajat kita di surga naik. Maka yang paling tinggi derajatnya di surga yang paling banyak sholat sunnah. Karena itu sholat sunnah harus kita rajin melakukannya, terutama qobliyah dan ba'diyah. Kemudian fungsi kedua adalah menggugurkan dosa, khati'ah. Dan ada lagi satu fungsi yang lain dari sujud, yaitu menyebabkan wajah kita cemerlang. Rasulullah mengatakan ummati yaumal qiyamati ghurrun
Umatku pada hari kiamat akan menjadi cemerlang wajahnya minas sujud, gara-gara sujud kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka salat sunnah adalah kita perbanyak supaya kita semakin cemerlang di hadapan Allah. 992 aksir perbanyaklah min la haula wala quwata illa billah, ucapan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fa innaha, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah itu min kanzil jannah, termasuk dari simpanan jannah. Hadis riwayat Ain Ibnu Abu Ya'la, derajatnya sahih. Hadis ini menghasung kita untuk memperbanyak wirid hauqalah. Hauqalah itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Disebut hauqalah. Ada juga yang menyebut sebaliknya, haulaqoh. Haulaqoh. Dan istilah haulaqoh lebih bagus daripada istilah hauqalah. Kenapa? Karena kita mengucapkan la haula, ya kan? Berarti haula. Kemudian qafnya yang kedua, berarti haulaqoh. Nah, singkatannya lebih bagus haulaqoh daripada hauqalah. Tapi memang yang lebih terkenal singkatannya adalah hauqalah. Fadilah hauqalah atau haulaqoh adalah dia termasuk dari simpanan surga. Maksudnya, kalau kita mengucapkan hauqalah atau haulaqoh, maka Allah akan berikan kita satu simpanan di surga. Simpanannya apa? Ya kita nggak ngerti yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalimat ini dimunculkan oleh Allah dari bawah singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya cari dulu hadisnya. Rasul bersabda, ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsh. Maukah saya tunjukkan kepada kamu satu kalimat dari bawahnya singgasana Allah, dari simpanan surga, yaitu engkau mengucapkan, mari kita baca, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini fadilah yang kedua, sumbernya dari singgasana Allah. Fadilah pertama mendapatkan simpanan surga. Fadilah yang ketiga, fayaqulullah, Allah menjawab, aslama abdi wastaslam. Hambaku telah pasrah dan dia tunduk kepadaku. Atau sebaliknya ya, hambaku tunduk dan dia telah pasrah. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka kita perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Terutama kalau menghadapi masalah-masalah besar. Seseorang berhadapan dengan orang sehingga masuk pengadilan misalnya. Nah, dari rumah menuju ke pengadilan, ini perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah nanti ketika kita sampai ke pengadilan itu suasananya lain. Ya. Orang melihat kita mungkin sudah berbeda, seperti orang yang berwibawa dan sebagainya. Karena ada sinar la haula wala quwwata illa billah. 993 aksar, terbanyak mayyamut, orang mati, min ummati, dari umatku, ba'da qada'illah, setelah ketetapan dari Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah, itu adalah bil ain, dengan sebab mata. Hadis ini riwayat Tayalisi. Yang dimaksud mata adalah penyakit ain, yang apabila melihat kepada seseorang, maka orang yang dilihat tadi akan mati langsung mendadak. Ini biasanya dua mata. Pertama, mata yang melihat dengan iri dan dengki. Karena itu, kalau kita ketemu dengan orang yang dengki kepada kita, maka kita banyak zikir. Sehingga kalau dia melihat kita dengan mata dengki, dia tidak akan menyebabkan kematian kita. Yang kedua, melihat seseorang karena takjub dan dia tidak berzikir kepada Allah. Melihat anaknya cakep sekali, dia takjub dengan anaknya tadi, tapi tidak zikir sama Allah. Tiba-tiba anaknya langsung sakit, demam. Nah, itu gara-gara mata kita itu. Bahkan sampai menyebabkan apa? Kematian. Maka hati-hati dengan mata orang yang dengki dan mata orang yang takjub apabila tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda tentang mata ini bahayanya, al-ainu tudkhilur rajulal qabr. Mata bisa menyebabkan orang masuk kuburan. Maksudnya karena dilihat mati, masuk kuburan. Wa tudkhilul jamalal qitra, dan memasukkan unta ke dalam periuk.
Karena untanya begitu dilihat langsung jatuh, akhirnya disembelih sebelum dia mati, masuk periuk dimasak. Ini hadisnya sahih. 994. Aksiru perbanyaklah as-salata salawat alaiya kepadaku. Fa inna karena sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan maksudnya menugaskan kepada saya malakan seorang malaikat. Ini jangan salah baca ya. Kalau malikan ini raja, ini malakan malaikat. Inda qabri pada kubur. Fa idza shalla alayya apabila selawat kepada saya rajulun seseorang min ummati dari umatku qala li dzalikal malak berkata kepadaku malaikat tadi ya Muhammad wahai Nabi Muhammad inna fulan ibn fulan sesungguhnya fulan bin fulan misalnya sesungguhnya Abu Zaidan shalla alaika sa'ah selawat kepada engkau pada waktu ini. Hadis riwayat Firdaus di dalam riwayat Dailami dalam kitab Firdaus, dan hadis ini derajatnya hasan. Nah, maka hadis ini menghasung kita perbanyak selawat kepada Nabi. Nabi akan diberitahu, ini Mas ini membaca selawat, ini Mbak ini membaca selawat sama kamu. Nah, mari kita baca selawat supaya nama kita disebutkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain baca selawat juga membaca salam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun salam kepada saya, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan roh saya kepada saya, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya jawab salamnya kepada dia." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka paling bagus kalau baca salawat ditambah dengan salam. Mari kita baca salawat dan salam bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Minimalnya salawat itu Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimalnya. Kalau mau ditambah salam berarti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini minimalnya. Ya. Kalau ditambah wa ali Muhammad lebih utama lagi, ditambah innaka hamidum majid lebih utama lagi, tapi ini minimalnya ini. Kemudian karena di sini Nabi mengatakan aksiru perbanyaklah, maka minimal kita baca selawat sehari minimal 20 kali. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan pagi selawat 10, sore selawat 10 menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Allah. Maka ini minimal, jangan kurang dari 20. Kalau bisa lebih ya 100, 300 silahkan terserah sebanyak-banyaknya. 995 aktsirus sholata alayya perbanyaklah salawat kepada saya yaumal jumu'ah pada hari Jumat, wa lailatal jum'ah dan pada malam Jumat. Ini Jum'ah ini mimnya boleh disukun, boleh juga di dhammah. Asalnya sebenarnya sukun, tapi karena jimnya di dhammah, maka mimnya boleh ikut-ikutan dhammah. Faman shalla alayya maka barang siapa yang salawat kepada saya salatan satu kali salawat sallallahu alaihi Allah berikan salawat kepadanya ashron 10 kali salawat. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah salawat satu kali dibalas 10 oleh Allah. Salawat dari Allah maksudnya apa? Ada 3 tafsiran. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, ampunan dari Allah. Yang ketiga, pujian dari Allah. Pujian dari Allah ini yang dipilih oleh Imam Bukhari dari Abu Ali yang tafsirannya. Rahmat ini yang dipilih oleh Imam Tirmidzi dari Sufyan Ats-Tsauri tafsirannya. Nah, kalau saya memilih, mudah-mudahan tiga-tiganya ini semuanya kena. Jadi begitu kita salawat satu kali, Allah sudah langsung berikan rahmat, ampunan, dan pujian kepada kita. 10 kali langsung, berarti 30. Karena 10 rahmat, 10 ampunan, dan 10 pujian. Mudah-mudahan. Saya berharapnya yang bagus-bagus saja. 996. Aksiru perbanyaklah dzikra mengingat hadzim, pemutus al-ladzati kelezatan. Apa itu maksudnya? Al-mauta, kematian.
Fa innahu karena sesungguhnya lam yadhkurhu tidaklah mengingat kematian ahadun seorang pun fi dhiqin dalam kesempitan minal aisy dari kehidupan illa wasa'ahu kecuali dia akan meluaskan alaihi terhadapnya. Wala dzakarahu dan tidaklah dia mengingat kematian fi sa'atin dalam keluasan, kelonggaran harta, illa kecuali dhayyaqaha, dia akan menyempitkannya alaihi terhadap orang tadi. Hadis riwayat Baihaqi derajatnya hasan. Hadis ini menghasung kita banyak mengingat mati. Nah, caranya gimana? Bebas, karena tidak disebutkan oleh Nabi. Sebagian ulama ada yang mengingat mati dengan cara membeli kain kafan, disiapkan. Nah, nanti kalau hatinya sudah keras, kain kafannya ini diambil, digunakan untuk tidur, Pak. Nah, sehingga pas tidur itu merasakan, ini saya sudah mati, sudah dikafani ini. Ada sebagian mereka yang menggali kuburnya. Kalau hatinya sudah keras, maka 1 bulan 1 kali tidur di liang kubur yang sudah disiapkan. Malam tidurnya, Pak, betul-betul malam. Nah, ini kayaknya nggak ada sekarang yang melakukan ini. Jadi panjenengan siapkan kuburan di kuburan loh, ya, bukan di rumah. Nah, nanti kalau hatinya keras, 1 bulan sekali tidur malam di sana. Ini iktikaf di kuburan. Ya. Bawa bantal, bawa lemek dalam rangka mengingat kematian. Nah, zaman sekarang tidak ada yang melakukan. Kalau mau dilakukan, menurut saya silahkan. Karena Nabi menyuruh kita mengingat banyak kematian, banyak apa? Mengingat kematian dan tidak disebutkan oleh Nabi gimana mengingatnya. Maka bebas terserah. Itu sebagian ulama melakukan seperti itu. Kalau guru saya Ustaz Ashuri pernah saya dengar mengatakan, misalnya digambar pocongan di tempat tidur kita. Nah, pas mau tidur melihat gambar pocongan tadi. Ini adalah calon saya ini. Nah, boleh begitu, boleh, terserah. Yang penting mengingat kematian. Kemudian ini hazim boleh dibaca dengan dal, berarti hatim. Kalau dibaca hatim maka artinya adalah pelenyap al-ladzat, kematian. Apa? Kelezatan. Mati itu melenyapkan kelezatan. Mati itu memutus kelezatan. Tapi riwayat yang lebih banyak adalah hazim pakai itu. 997 aksiru perbanyaklah min syahadati ucapan syahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Qabla sebelum ayyuhala dihalangi bainakum antara kalian wa bainaha dengan syahadat. Maksudnya sebelum mati, karena kalau sudah mati nggak bisa syahadat. Walaqtinuha dan talkinkanlah syahadat itu mautakum kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang akan mati, ya, mauta ini orang yang hendak mati, itu diperintahkan kita untuk mentalkinnya. Nah, cara mentalkinnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madhab Syafi'i atau ulama madhab Syafi'i, mentalkinnya itu tanpa menyuruh. Cukup kita membisikkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah, jangan disuruh lagi. Menurut guru saya, Syekh Walid Saifun Nasr, cara mentalkin adalah kita suruh dia dan kita panggil namanya. Misalnya teman kita yang mau mati ini namanya adalah Ahmad misalnya. Nah, kita panggil, ya Ahmad, qul, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena Nabi 2 kali melakukan seperti itu. Pertama kepada pamannya yang kafir, Abu Talib. Beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Mungkin orang mengatakan itu kan orang kafir, disuruh. Nah, ini kalau orang muslim gimana? Pernah juga seorang sahabat Nabi, orang Ansor, dia hampir mati. Maka Nabi menghampirinya mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka si Ansori tadi tanya kepada Nabi, apakah kebaikan untuk saya kalau mengucapkan la ilaha illallah? Maka beliau mengatakan, iya, kebaikan untuk engkau. Nah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dalam 2 kasus ini, Nabi menyuruh dengan ucapan, ucapkanlah. Karena itu ya silahkan, mana yang dipakai, pakai talqin menyuruh, monggo, tanpa menyuruh hanya dibisikkan juga nggak ada masalah. Karena mungkin kalau seorang anak kepada bapaknya kan pekewuh nih. Pak, ucapkanlah. Nah, kok anak kok ngekon-ngekon bapak kan pekewuh. Nah, kalau pekewuh begitu sudah, pakai pendapat pertama nggak apa-apa. Ditalqin dengan la ilaha illallah. Dan yang ditalkinkan itu cuma la ilaha illallah saja.
Tidak pakai asyhadu, nggak pakai. Karena dalam hadis yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tidak pakai asyhadu. 998 aksiru perbanyaklah min ghorsi dari tanaman al jannah surga. Fa innahu karena sesungguhnya azbun azbun seger ma'uha airnya jannah. Thayyibun wangi atau thayyibun subur ya. Lebih tepatnya di sini bukan wangi ya, tapi apa? Subur karena ini berkaitan dengan turabuha tanahnya surga subur. Fa'aksiru maka perbanyaklah min ghirasiha dari tanaman-tanaman surga yaitu mengucapkan la haula kita baca la haula wala quwwata illa billah riwayat Tabarani Hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah maka tumbuh satu tumbuhan di surga. Kita mengucapkan lagi la haula wala quwwata illa billah tumbuh lagi. Jadi semakin banyak akan semakin banyak tumbuhan. Dan jangan menyangka kalau saya satu hari baca 1000 la haula wala quwwata illa billah, nanti surga saya jadi runggut kalau begitu malah nggak bisa dilalui. Jangan menyangka begitu. Surga itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi, nggak terhingga. Apakah kita pernah keliling langit dan bumi ini kan nggak pernah. Kita keliling bumi saja kan nggak pernah. Nah, luasnya bumi kita nggak kebayang, apalagi luasnya alam semesta ini. Nah, surga itu seperti itu, luasnya seperti alam semesta nggak terhingga, sehingga tidak mungkin kepenuhan pohon nggak mungkin. Nah, ini berarti fadilah yang lain dari la haula wa la quwwata illa billah. Apakah ada fadilah yang lain? Ada. Tapi memang ya hadisnya dhaif. Ista'inu bila haula wa la quwwata illa billah. Minta tolonglah dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Karena sesungguhnya ucapan itu melenyapkan 70 pintu dari kemadharatan. Adna halham, yang paling ringannya adalah kesusahan atau kegelisahan. Jadi yang gelisah, yang susah, ketakutan dan sebagainya, ini perbanyak la haula wala quwwata illa billah, akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hadisnya dhaif memang, tapi dalam fadilah amal enggak ada masalah kita amalkan. 999 ini sudah lewat hadisnya. Aksiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Hadis riwayat Ibnu Adi sahih. Ini karena sudah lewat ya kita untuk cetakan berikutnya akan kita hapus. Hadis yang ke-1000, Masya Allah kita sudah 1000 hadis ini Pak. Akramun nasi, manusia yang paling mulia adalah atqahum, yang paling takwa di antara mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran pada surat apa? Al-Hujurat. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu intinya taat kepada Allah. Itu inti takwa. Maka takwa mencakup dua atau memiliki dua rukun. Rukun pertama melakukan perintah Allah. Rukun kedua meninggalkan larangan Allah. Jadi yang paling melakukan perintah Allah di antara kita, itulah yang paling takwa. Yang paling meninggalkan larangan Allah di antara kita, itulah yang paling takwa. Yang paling takwa itu bukan yang banyak ilmunya, sehingga jadi pembicara seperti saya, enggak. Yang paling takwa adalah yang paling melakukan perintah Allah, paling menjauhi larangan Allah. Ada kalau ilmunya banyak dalam otaknya, kemudian ngomongnya fasih, dan menarik tetapi tidak taat sama Allah, itu bukan orang yang takwa. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa di mana? Di hati ya. Sumbernya takwa itu di hati. Sehingga karena hatinya bagus, isinya takwa, maka dia tidak mau meninggalkan perintah Allah dan dia tidak mau melanggar larangan Allah. Makanya adalah PR untuk kita masing-masing. Mari kita tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.